Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari IAIN Metro, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Yang pertama yaitu toharoh, yang kedua sholat, ketiga puasa, 4 zakat, 5 haji. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh dalam bahasa Arab berarti bersuci, sedangkan menurut syariah yaitu bersuci dari hadas maupun najis dalam rangka mencari keridhaan Allah. Sedangkan pengertian wudhu. Wudhu dalam bahasa Arab berarti bersih-bersih atau indah. Sedangkan wudhu menurut syara yaitu menghilangkan hadas kecil dengan membasuh beberapa anggota badan tertentu seperti wajah, kedua tangan, rambut yang ada di kepala, dan kedua telapak kaki dengan air yang mensucikan. Syarat syah wudhu dibagi menjadi 10. Yang pertama Islam, kedua muyayiz, ketiga tidak hadas besar, keempat menggunakan air yang suci dan mensucikan, kelima tidak ada penghalang air ke anggota tubuh yang akan dibasuh, keenam mengetahui hukum atau rukun wudhu, yang ketujuh bersih dari sesuatu, yang kedelapan tidak meyakini bahwa wudhu adalah merupakan suatu yang sunnah, yang kesembilan masuk waktu sholat, yang kesepuluh berulang-ulang. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu membaca bismillah pada saat permulaan wudhu. Yang kedua membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan disertai dengan niat. Yang ketiga yaitu berkumur. Yang keempat membasuh lubang hidung. Kelima menyapu seluruh rambut di kepala dengan air. Keenam mendahulukan anggota badan sebelah kanan daripada dengan sebelah kiri. Yang ketujuh yaitu membasuh kedua telinga. Yang kesembilan membasuh sela-sela jari kaki. Yang ke-10 membaca doa setelah wudhu. Yang membatalkan wudhu. Terdapat 4 yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua hilangnya akal atau gila, pingsan, dan mabuk. Ketiga yaitu bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Yang keempat bersentuhan atau menyentuh kemaluan dengan sengaja. Yang kedua yaitu tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang disucikan atau suci. Pada tayamum ini dapat digantikan wudhu atau mandi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tayamum. Terdapat 4 syarat tayamum. Yang pertama yaitu tidak ada air dan telah berusaha mencari air. Yang kedua yaitu berhalangan menggunakan air karena sakit. Yang ketiga telah masuk waktu sholat. Yang keempat dengan debu yang suci. Rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum dibagi menjadi 4. Yang pertama menyiapkan debu untuk dipindahkan ke muka dan tangan. Yang kedua niat tayamum untuk bebersih atau bersuci. Yang ketiga yaitu mengusap muka dengan debu dan kedua kali usapan. Yang keempat yaitu mengusap dua belah tangan hingga ke siku. Yang kelima tertib, yakni harus dilakukan dengan urutan yang benar. Hal yang dapat membatalkan tayamum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sesuatu atau segala hal yang membatalkan wudhu, berarti juga dapat membatalkan tayamum. Yang kedua melihat air sebelum sholat. Yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga yaitu sholat. Pengertian sholat. Sholat dalam arti bahasa yaitu doa, sedangkan menurut istilah yaitu suatu amalan ibadah yang terdiri dari ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jumlah sholat yang difardukan yaitu terdapat 5 jumlah sholat yang difardukan. Yang pertama yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Syarat-syarat wajib sholat.
Terdapat 6 syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima perintahnya sudah diwajibkannya sholat, yang keenam dapat melihat dan mendengar. Waktu-waktu sholat, yang pertama yaitu duhur. Dimulainya matahari tergelincir atau condongnya ke barat dan diakhiri dengan bayangan dan benda sama panjang. Yang kedua asar, dimulai pada bayangan lebih panjang daripada benda dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Yang ketiga maghrib, dimulainya terbenam matahari hingga awan senja. Yang keempat isya, dimulainya saat hilangnya awan senja hingga terbitnya fajar. Yang kelima subuh, yaitu dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Syarat-syarat syah sholat. Terdapat 8 syarat syah sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sudah balik dan berakal, yang ketiga suci dari hadas, yang keempat suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat, yang kelima menutup aurat, yang keenam telah ditentukan waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat, yang keenam menghadap kiblat, yang ketujuh mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Cara mengerjakan sholat, yang pertama yaitu niat, yang kedua membaca doa iftitah, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat membaca surat pendek, yang kelima ruku, keenam ihtidal, ketujuh sujud, kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tasyahud awal, dan yang kesepuluh yaitu tasyahud akhir. Sunnah sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sunnah abdal dalam sholat, yaitu amalan-amalan sunnah dalam salat yang apabila ditinggalkan atau lupa atau sengaja maka harus menggunakan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat yaitu amalan-amalan yang baik dilakukan jika tidak apa-apa, maka tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi. 4. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat yang dikerjakan setiap hari Jumat dan dengan cara yang telah diatur oleh syara. Melakukan sholat Jumat hukumnya yaitu fardu ain bagi muslim laki-laki. Syarat-syarat wajib sholat Jumat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu diadakan di dalam suatu tempat atau bangunan yang menetap. Yang kedua, dilakukan dengan berjamaah setidaknya 40 orang. Yang ketiga, dilaksanakan pada saat zuhur. Yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Syarat-syarat khutbah sholat Jumat. Yang pertama yaitu dilakukan pada saat awal zuhur. Yang kedua yaitu khutbah dilakukan dengan berdiri. Yang ketiga, tidak terpisah lama antara khutbah pertama, kedua, dan sholat. Yang keempat yaitu khatib menutup aurat. Yang kelima yaitu khatib suci dari hadas dan najis. Yang keenam, khatib duduk di tumakninah dengan 2 khutbahnya. Yang ketujuh yaitu khatib harus laki-laki. Yang kedelapan, khatib harus ada di dalam ruangan sholat. Yang kesembilan, rukun khutbah Jumat didengar oleh setidaknya 40 orang. Yang ke-10, rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Rukun khutbah sholat Jumat. Terdapat 4 rukun khutbah sholat Jumat. Yang pertama yaitu membaca Alhamdulillah di dalam khutbah. Yang keempat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW dalam 2 khutbah. Yang ketiga yaitu berwasiat bertakwa kepada Allah untuk diri sendiri dan jamaah. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran dalam khutbah. 5. Sholat jamak. Sholat jamak yaitu mengumpulkan, yang artinya di sini mengumpulkan 2 waktu sholat yang akan dilaksanakan dalam 1 waktu sholat. Sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengumpulkan atau melaksanakan waktu sholat di awal waktu. Contohnya yaitu sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada saat sholat zuhur.
sholat jamak takhir, yaitu melakukan atau mengumpulkan waktu sholat di akhir waktu, seperti sholat zuhur dan sholat asyar dilakukan pada sholat asyar. 6. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar yaitu meringkas. Dimaksudnya di sini yaitu melaksanakan dengan cara meringkas rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang dapat melakukan sholat qashar yaitu sholat zuhur, sholat asyar, dan isya. C. Puasa. Pengertian puasa. Puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, dan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Islam, kedua balik dan berakal, yang ketiga suci dari hadas dan najis, keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Yang D yaitu zakat. Zakat yang diartikan di sini sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang tidak mampu, seperti fakir, miskin, dengan ditetapkannya oleh hukum syariah. Macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan umat Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri atau pada saat Ramadan. Sedangkan zakat mal yaitu zakat harta atau zakat penghasilan, seperti penghasilan ternak, pertanian, pertambangan, dan emas. Yang terakhir atau E yaitu haji. Haji adalah rukun atau tiang agama yang dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu, yaitu mampu dari materi, dari fisik, dan keilmuan, dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di Arab Saudi dan pada waktu-waktu tertentu, seperti pada musim haji dan bulan Zulhijjah. Macam-macam haji. Haji dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tamatun, yang kedua yaitu ifarat, yang ketiga yaitu qiyar. Rukun-rukun haji. Rukun haji dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua yaitu wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima mencukur rambut di kepala, keenam tertib. Syarat wajib haji yaitu yang pertama Islam, kedua akil dan dewasa, ketiga berakal, merdeka atau bukan budak, yang keempat mampu baik hal fisik, materi, dan keilmuan, serta keamanan. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.